Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di sesi pertemuan hari ini, yaitu kita akan membahas rangkaian cleaver dan clamper. Yang pertama, kita akan membahas rangkaian cleaver. Cleaver istilahnya kalau dalam bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan cleaver adalah memotong. Jadi rangkaian pemotong. Nah, cleaver ini dibagi menjadi dua. Ada cleaver secara seri dan ada juga cleaver secara paralel. Nah, cleaver secara seri ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu cleaver positif, yang kedua cleaver negatif. Sedangkan cleaver secara paralel ada cleaver positif dan ada cleaver paralel negatif. Rangkaian cleaver secara definisi adalah rangkaian pemotong. Cleaver artinya memotong. Yang dipotong itu adalah sinyal gelombangnya. Sinyal gelombang masukan ketika masuk dalam suatu rangkaian cleaver, ya, ada yang tanpa memotong sinyal input, ada juga yang memotong sinyal inputnya, sinyal masukannya. Oke. Kita akan membahas yang berikutnya cleaver bias positif dan cleaver seri negatif. Nah, jadi pada cleaver bias positif, kalau kita melihat ya di bagian atas ini tentunya akan berbeda pada cleaver seri negatif atau cleaver bias negatif. Mengapa? Kalau kita bandingkan sinyal input yang sama dengan bentuk gelombang yang sinusoidal, ya, ada satu bukit, satu lembah, satu bukit lagi, satu lembah. Ya, di mana di bagian puncak gelombang atau peak-nya, ya, puncaknya adalah PV, yang di bagian lembahnya ada negatif PP. Di sini kalau kita lihat anodanya positif, katodanya negatif, ya. Ada hambatan beban, ada hambatan, maka positif negatifnya positif di atas, negatifnya yang di bawah. Ini lihat di sini baik-baik ini ya. Sedangkan cleaver seri negatif yang berbeda akan pakai warna biru. Letaknya di mana? Di sini. Nah, jadi bagian katoda atau negatif itu lebih dahulu di atas. Anoda positifnya di bawah. Ketika cleaver bias positif, sinyal input itu yang dipotong ketika menjadi V keluarannya adalah di bagian bukitnya. Jadi bagian bukitnya di sini akan hilang. Ya, akan hilang. Bagian bukit di sini akan hilang, maka dia menjadi lembahnya saja. Sedangkan cleaver seri negatif itu akan memotong bagian lembahnya. Ya, bagian negatif yang dipotong. Sedangkan cleaver bias positif adalah bagian PP positifnya. Jadi cara kerjanya pada bias positif selama setengah siklus positif. Ya, setengah siklus itu berarti adalah setengah panjang gelombang. Jadi setengah siklus. Kalau satu siklus itu terdiri satu bukit, satu lembah. Kalau setengah siklus hanya satu bukit saja atau satu lembah saja. Ya. Nah, jadi selama setengah siklus positif bagian atas V input, dioda terhubung singkat dan tegangan pada beban RL saat siklus positif ini sama dengan 0. Berarti kalau kita lihat di sini bahwa RL di sini akan bernilai sama dengan 0 ketika bias positif. Pada saat siklus positif ini sama dengan 0. Nah, selama setengah siklus negatif adalah di bagian bawah. Ya. Dioda terbias reverse dan terbuka dengan harga RL jauh lebih besar dari R. Dihasilkan Vout-nya mendekati negatif PP, ya.
Maka pada clipper positif, sinyal di atas level 0 volt akan yang dipotong. Jadi yang di bias positif, sinyal di atas 0 volt. 0 volt kan garis mendatar di sini, sumbunya titik sumbu di atas di 0, titik pusatnya di 0, jadi tegangan PP yang positif yang akan dipotong. Nah, itu clipper bias positif. Nah, selanjutnya bagaimana penjelasan ketika clipper bias negatif atau semi negatif. Nah, cara kerjanya dioda ini mengkonduksi saat setengah siklus negatif. Jadi saat siklus setengah negatif di bagian bawah ini, ya, dioda terkonduksi. Nah, V out pada beban RL, jadi P out pada beban RL ini, P out-nya akan bernilai sama dengan 0, sehingga dia akan memotong bagian negatifnya. Nah, ketika bagian negatifnya di bagian bawahnya akan dipotong, maka RL lebih besar dari R, dihasilkan V out-nya adalah positif V yang muncul. Selanjutnya, untuk tipe bias positif, ya. Jadi kalau kita melihat gambar di sini, ya, ketika clipper, jadi bentuk sinyal gelombangnya adalah sinusoidal, ada bukit, ada lembah, sehingga akan menghasilkan P out-nya ketika dia memotong, ketika dia diberi tegangan. Ada tegangan di sini, ada tegangan sinusoidal, ya, listrik AC, ya. Di sini ada tegangan baterainya di sini. Ada P positif negatif, positif negatif. Nah, ini secara forward bias, maka PP-nya akan menjadi siklus pulsa, ya. Pulsa itu seperti kotak-kotak. Jadi muatan 1010. Ya, maksimum sinetron 10 di sini. Nah, sehingga di bagian negatif PP dia tidak memotong. Sedangkan pada clipper kombinasi, nah di sini kombinasi kalau kita lihat yang perbedaannya kombinasi adalah campuran gabungan berbagai macam. Ada PP-nya di sini, ada baterai, teman-teman, baterai di sini. Positif, negatif. Nah, negatifnya di sini, negatif positifnya di bagian atas. Ya. Oke, kita hapus dulu. Jadi coba dicek baik-baik. Ya, di bagian di sini, ternyata di bagian di sini adalah dioda 1. Pada dioda 1 ini dia terpasang secara forward bias. Nah, pada dioda 2 yang negatifnya di atas, positif, negatif, jadi berbaring terbalik seperti ini, dikombinasikan R dan RL, maka akan terbentuklah P out-nya seperti zigzag seperti ini. Jadi pulsa-pulsa seperti zigzag. Awalnya gelombang P inputnya sinusoidal, bukit lembah, akan menghasilkan P out-nya kombinasinya berupa kombinasi pulsa, ya, seperti itu, seperti kayak zigzag gitu. Nah, ya. Nah, jadi pada clipper di bias positif ini, agar dioda dapat konduksi, maka P input harus lebih besar dari positif PP. Jadi tegangan dimasukkan di sini harus lebih besar dari positif PP di sini. Maka saklar akan tertutup dan P out akan bernilai positif. Nah, ketika P inputnya lebih kecil dari P positif, maka dioda terbuka dan harga RL akan lebih kecil dari R. Maka hampir dari V tegangan masukan muncul pada output seperti ini, ya. Nah, rangkaian clipper di bias positif ini bekerja akan membuang semua sinyal di atas level positif. Jadi membuang sinyal semua di atas level positif, bagian atas akan dibuang, akan di-clipper, akan dipotong di bagian sumbu Y ke atas, ya, sumbu P positif yang ke atas. Sebagian rangkaian clipper di bias negatif akan membuang sinyal di bawah level negatif PP. Itu perbedaannya. Nah, kalau ketika pembahasan untuk rangkaian kombinasi, cara kerja dioda pertama ini konduksi ketika P inputnya lebih besar dari P1. Jadi P input lebih besar daripada P1, maka P outnya positif P1 ketika P input lebih besar dari positif P1. Sebaliknya ketika P inputnya lebih negatif dari negatif P2, maka dioda, ya, akan melakukan suatu clipper kombinasi. Ya, P input lebih negatif dari negatif P terletak antara P1, maka dioda akan mengalami konduksi. Latihan,
Jadi ada tegangan output ya. Kita akan mencari berapa besarnya P output ya. P output di suatu rangkaian di sini. Nah, berapa nilai P outputnya? Jikalau nanti P inputnya di soal 24 volt. Ya, di sini adalah negatif, yang di bagian bawahnya adalah positif. Nah, ini analisa gambarnya. Oke. Nah, untuk kasus di atas, bila RS ini sama dengan RL, soalnya sama dengan nilainya 1K atau 1000 ohm. Maka mencari P outputnya adalah kita menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Maka RL dibagi dengan RS ditambah RL dikali P input. Maka kalau kita ini misalkan 1, maka 1/1 ditambah 1 dikali 24. 1/2 dikali 24. Setengah dari 24 volt akan bernilai 12 volt. Ya. Oke. Maka tegangannya dia di clippernya di bagian 12 volt. Awalnya dia 24 volt. Karena dia untuk dikliverkan dari 24 volt itu akan menjadi lebih kecil, menjadi 12 volt. Tegangan positif yang dipotong. Bila RL-nya lebih besar dari RS. Misalkan ya, maka yang terjadi adalah RL per RS tambah RL dikali V input. V input adalah pemasukannya. Maka kalau dia lebih besar, maka dia akan sama sebanding dengan P input, ya. Oke. Demikianlah paparan Pak Yaspin tentang pembahasan rangkaian cleaver, rangkaian pemotong. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita akan latihan soal, ya. Latihan soal akan kerjakan di LMS saudara kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.